Sekarang saya ada di depan TPI Pasir Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Bagaimana keseruan saya di dalam? Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di ruangan TPI Pasir Putih ya Pak ya. Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Waryono nih. Katanya sih Pak Waryono nih memang ya kayaknya tokoh masyarakat sini juga ya. Mungkin tahu seluk-beluk tentang apa itu yang namanya ruat laut, apa itu yang namanya pesta laut, apa sih Pak bedanya Pak? Dari situ dulu mungkin. Ya memang pesta laut atau ruat laut ini sebuah tradisi dari nenek moyang kita turun temurun lah. Betul. Memang yang selalu dilakukan oleh masyarakat nelayan. Iya. Tadi dikatakan apa bedanya antara pesta laut dengan ruat laut. Memang itu satu kesatuan, tapi yang lebih pentingnya ada tentang ruat laut. Iya. Karena memang kaitannya disatukan jadi pesta laut. Iya. Nah, kalau ruat laut artinya bahwa kita berawal dari kata ruat, beruat. Betul. Dengan kata ruat adalah kita diingatkan untuk ada momentum ruwet dan rawat. Oh, iya. Karena selama ini kita sebagai masyarakat ataupun nelayan itu kita hanya membuat kerutan, betul. tanpa berusaha untuk merawat. Iya. Nah, momentum ruatan ini dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita semua, kita bukan hanya sekedar bikin ruwet terhadap alam ini, tapi kita berusaha untuk merawat. Nah, diantaranya melalui pesta laut inilah atau ruat laut. Nah, itu yang disebutnya ruat laut. Oleh karena itu ya saya harapkan bahwa nelayan ini menyadari betul bagaimana harus bisa merawat laut ini. Iya. Karena kita tidak bisa terlepas, saya katakan, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, membangun hubungan manusia dengan alam semesta, dan membangun hubungan manusia dengan sang pencipta. Nah, salah satu momentum ruat laut ini kita membangun komunikasi dengan alam semesta dengan cara bagaimana kita merawat laut. Nah, kaitannya dengan pesta laut artinya kita itu banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita telah diberikan rezeki melalui laut ini. Nah, salah satunya mari kita berbahagialah dengan perahu dihias, banyak hal yang lain. Nah, itu salah satu bentuk syukur, yaitu melalui pesta laut. Maka ada dua momentum itulah yang memang penting untuk kita ingatkan sebagai masyarakat nelayan. Itu yang utamanya Pak ya. Itu tadi tuh saya ikut Pak. Itu tuh ada perahu. Itu tuh namanya perahu apa dongdang, itu apa sih Pak? Ada dongdang, ada kapalan istilahnya. Oh. Kalau dongdang ini tempat kepala kerbau dan lain sebagainya lah. Waktu dalam kerbau itu dongdang. Semua isi. Semua ada kulit kerbau, ada kaki dan lain sebagainya. Iya. Ada kapalan, ada tempat untuk sesaji. Oh, sesaji. Sarana-sarana ini di kapalan. Pasnya. Iya. Untuk itu. Iya. Itu gimana? Ada cerita nih Bapak nih, katanya dulu di TPI ini sempat jadi pengurus lama ya Pak ya. Berapa tahun Pak? Saya lama sih ya. Memang kalau bekerja di TPI-nya hampir sekitar 25 tahun. Waduh. Tapi saya menjabat sebagai pimpinan di sini kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Ya, saya juga dulu pernah melaksanakan sama kayak gini ya Pak ya. Cuman ya memang yang tadi saya lupa bahwa di dalam ruat laut ini cuma ada syarat, sebenarnya yang penting itu dua, antara hidup wayang dengan kerbau sebagai syarat utama. Yang lain itu sebagai tambahan lah untuk itu. Jadi syarat khususnya itu ya. Karena memang keduanya ini saling berkaitan. Antara cerita dengan ini berkaitan gitu. Iya. Nah, untuk cerita tadi bahwa dengan wayang ini cerita yang diusung dengan meruatnya ini yaitu cerita tentang Budu Basuh namanya. Apa itu Pak Budu Basuh itu? Budu Basuh adalah sosok yang diceritakan dalam cerita itu.
namanya Budu Basu. Sesungguhnya cerita wayang itu mengandung filosofi sebenarnya kalau sadari. Karena memang dari awal sesungguhnya cerita wayang itu memberikan contoh pada kita sebenarnya. Betul. Karena kalau kita urut dengan dari awal ya cerita wayang ini yang nama cerita Budu Basu. Itu awalnya itu kan di cerita di Kahyangan lah ceritanya adalah itu di Kahyangan Suralaya lah yang dipimpin oleh Betara Guru. Pada saat itu ingin membentuk Balai Permusyawaratan Para Dewa, namanya Balai Marcukunda. Artinya para dewa itu bermusyawarah. Memang yang namanya demokrasi itu bukan sekarang ini aja. Dalam cerita itu ada gitu. Untuk membentuk, artinya mewujudkan Balai Permusyawaratan Para Dewa yang namanya Balai Marcukunda. Itu para dewa itu musyawarah untuk mencari pemimpin atau ketua panitia lah sekarang. Dalam hal itu artinya diputuskan dalam cerita itu terbentuklah seorang panitia, pimpinannya itu namanya Dewa Antarasa. Tapi biasanya begini sih ya, ketika dalam satu keputusan musyawarah ada orang yang memang nggak suka. Betul, pasti ya. Dia juga punya ini, kenapa nggak saya? Benar. Ada sosok namanya Dewa Antasari. Dia itu punya keinginan yang sama. Kenapa tidak memilih saya, kata Dewa Antasari. Nah, pada saat ditentukan waktu pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan Balai Marcukunda, Dewa Antarasa tidak datang. Tidak datang karena ada masalah. Iya, tidak datang. Akhirnya para dewa ini kenapa nggak datang? Gitu. Nah, karena tadi Dewa Antasari punya keinginan, dia bikin provokasi. Menghasut orang ya? Menghasut para dewa lah. Dihasut, ya, dipitnah dan lain sebagainya. Yang intinya memprovokasi bahwa Dewa Antarasa sudah tidak taat lagi kepada Betara Guru. Sudah tidak mau lagi lah. Provokasinya itu. Betul. Nah, para dewa akhirnya termasuk Betara Guru terprovokasi oleh ucapan Dewa Antasari. Maka mengeluarkanlah kutukan Betara Guru ini kepada Dewa Antarasa. Kamu dipercaya, kalau dalam bahasa ininya lah. Dipercaya, ternyata kamu seperti kelakuannya seperti ular gitu. Belak-belot lah. Betul. Akhirnya kutukan itu terjadi pada Dewa Antarasa. Jadilah ular. Antarasa. Kemudian ada seorang dewa yang namanya Betara Nerada. Dia penasaran kenapa dia tidak datang. Maka dia datang ke sana menemui Dewa Antarasa. Ternyata Dewa Antarasa sedang mengalami penyakit panas, Pak. Dalam bahasa wayang 7 panas menjadi 1 panas. Maka dia tidak bisa datang pada saat peletakan batu pertama untuk membuat Balai Marcukunda. Akhirnya laporan kepada Betara Guru bahwa yang sebenarnya itu ini yang terjadi, kenapa dia tidak datang. Akhirnya Betara Guru marah. Dikutuklah Dewa Antasari. Kamu kelakuan itu nggak bener, ditusuk. Maka kamu akan punya penyakit namanya Budu Basu. Buduk itu jenis penyakit tapi basah. Basah. Makanya disebut Budu Basu itu. Jadi buduk-buduk tapi basah. Makanya neraplah kutukan Betara Guru kepada Dewa Antasari. Yang pada akhirnya masyarakat tahulah mungkin karena kelakuan Dewa Antasari, akhirnya suruh diusir dari tempat itu. Itu berarti cerita inti, Pak ya? Cerita inti. Berapa jam itu biasanya? Kalau itu mencapai 3 jam sebenarnya. 3 jam. Jadi dari semua wayang pertama kali muncul tuh, saya nonton malam tuh, itu kan jam 9 malam tuh udah mulai. Itu biasanya sampai jam berapa? Jam berakhir jam 3 biasanya. Baru cerita ruat itu. Cerita ruat itu cerita ruatnya di situ. Iya. Jadi kalau cerita biasanya itu sampai jam 3 pagi, lewat jam 3 dilanjut cerita itu. Jadi memang kalau untuk ruat laut itulah ceritanya ya. Nah, sampai terakhir termasuk Dewa Antasari. Akhirnya sampai meninggal pun masyarakat tidak mau menerima lah. Akhirnya sepakat untuk udah dibuang aja ke laut, dipotong-potong. Itu. Karena sudah nggak suka lah dengan kelakuan Dewa Antasari. Yang pada akhirnya, akhir cerita singkatnya, ketika dipotong-potong dibawa ke laut ini, visualisasinya adalah kepala kerbau dan semua bentuk-bentuk itu langsung dibawa ke laut. Itu kaitannya di situ. Kaitannya itu ya. Ketika cerita berakhir bahwa jasadnya harus dipotong-potong dibawa ke laut. Siap. Nah, ini yang harus dibawa ke laut akhirnya. Udah cerita itu berakhir.
Oh gitu ya Pak. Jadi pada intinya bahwa cerita itu memberikan contoh kepada kita bahwa cerita apa kelakuan seperti itu tidak baik. Tidak baik. Jangan dicontoh. Betul. Itu intinya. Intinya. Nah, kemudian satu lagi nih Pak, apa sih Pak harapannya Pak dari ruang laut ini ke depannya seperti apa? Bapak pengennya nelayan yang ada di Pasir Putih ini seperti apa? Ya memang harapan saya dengan adanya pesta ruang laut ini paling tidak ada perubahan-perubahan yang baik, yang terbaik lah. Iya. Karena dengan cara secara simbolisnya kita melarung kepala kerbau. Kerbau itu kan lambang kebodohan, Pak. Betul. Kepala yang bodoh ini mari kita buang ke laut. Iya. Untuk menjadi masyarakat yang cerdas, agar bisa meningkatkan kemakmuran bagi nelayan itu sendiri. Makanya saya juga banyak berharap kepada semua pihak yang terkait dengan ada hal-hal yang memang PP di Pasir Putih ini harus bisa diberdayakan secara maksimal karena ini merupakan aset. Betul. Aset Pemda juga aset masyarakat. Iya. Kalau kita maju berarti ya semuanya akan maju gitu. Ya contohnya banyak hal-hal yang memang perlu ada perbaikan dengan adanya pendangkalan muara sungai. Ini akan menjadi satu kendala lah bagi air itu keluar masuk. Ini masalah. Saya berharap banyak kepada pihak-pihak terkait atau pemerintah apapun yang terkait di bidang ini, mohon bisa membantu lah agar masyarakat nelayan ini lebih dipermudah untuk. Emang omsetnya kayak gimana sih Pak? Ya kalau dibilang omset ini daerah kita TPI ini memang ya cukup besar lah. Iya. Cukup besar karena di kita di TPI Pasir Putih ini kurang lebih ada 300 kapal. 300 kapal itu yang besar yang kecil. Iya. Dan semuanya itu hampir 95% itu semuanya tangkap rajungan. Tangkap rajungan. Sampai kemana Pak? Yaitu fishing ground-nya, daerah penangkapannya itu antara Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera. Nah itu daerah penangkapannya. Dan biasanya kalau sedang booming satu nelayan itu antara 6 kintal sampai 1 ton itu dapat. Kalau di rata-rata sedang musimnya ya 7-8 kintal dapat. Nah kita berpikir katakanlah berasumsi andaikan 1 kilo 100.000, andaikan 8 kintal sudah 80 juta. Kalau dikalikan sekian ratus perahu nelayan, berarti berapa yang berhasil dihitung? Nah itu kan satu aset yang memang perlu dikelola dengan baik. Ya berarti itu ada apa? Bapak ini pengennya pemerintah ada perhatian khusus ya Pak ya. Karena ini juga omset ya Pak, income daerah juga udah bisa masuk seperti ini. Karena saya lihat juga ternyata rajungan Pasir Putih ini udah saya bisa lihat kemana-mana Pak. Iya. Itu pemirsa obrolan santai saya sama Pak Wario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
saat ini saya berada di kapal yang tadi membawa dongdang. Dongdang ya Pak ya? Oh, bukan kapalan. Oh, kapalan. Kapalan yang membawa kepala kerbau ya Pak ya. Itu kayak gimana tuh Pak? Ramai ternyata. Ya, ya. Hukum adat untuk pelaut lagi itu Pak. Ya. Ya, jadi biasanya setahun sekali Ya. itu diadakan kayak gini. Oh, gitu ya. Emang itu tradisi nelayan sini ya Pak, dari pasir itu ya? Semuanya tradisi dari orang laut semuanya kayak gitu Pak. Nggak di sini aja, semuanya kayak gitu. Semuanya sama. Sama. Nah, itu pesan-pesan Bapak kayak gimana Pak? Ya pesan saya sih untuk kedepannya, ya permasalahan ini kan kendalanya di sungai Pak, betul keluar masuknya. Ya. Minta perhatian dari pemerintah. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Ali. Pak Ali. Ya. Nah pemirsa, ini wawancara singkat saya dengan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Yuli. Ya. Dari mana Bu? Dari Pasir Putih. Pasir Putih. Ya. Guru di mana? Di Madrasah MI Al-Khairiyah. Oh, iya. Kayak gimana barusan Bu, pesan-pesan Ibu tuh waktu nyemplungin apa itu namanya, perahu itu, Iya. perahu yang berisinya kepala kerbau. Kayak gimana Bu? Aku sih lebih kayak yang banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan nelayan Pasir Putih semuanya pada dapat banyak. Amin. Ternyata perjuangan nelayan tuh luar biasa banget, dan ini pertama kali aku naik perahu. Iya, iya, iya. Itu aja sih. Iya. Ibu-ibunya di rumah jangan lupa berdoa buat bapak-bapaknya yang ada di tengah-tengah laut. Amin. Perjuangannya Masya Allah luar biasa. Amin. Ya, terima kasih pemirsa. Siap. Nah pemirsa, ini saya bersama Pak siapa Pak? Soekarno. Pak Soekarno. Pak Soekarno gimana nih? Barusan kita udah ngadain apa namanya? Pesta laut. Pesta
kelihatan ya luas laut ya. Kayak gimana nih Pak? Ya, Pesan Bapak nih. saya dari atas nama nelayan. Ya. Ini udah bersyukur, udah diadakannya pesta laut syukuran Hadran Laut. Ya. Semoga kedepannya Amin. bisa kita kembali lagi, artinya yang lebih maju. Ya. Kan kita buat nelayan, tolonglah para struktur pemerintahan Ya. harus artinya empati. Ini hubungan sungainya artinya harus diperdalam lagi. Oh, iya. Iya, Tidak dangkal, Pak, ya. Iya, iya. Ya udah gitu Pak Parno. Terima kasih pemirsa. Ya. Salam sejahtera. Salam pesta laut. Nah pemirsa, barusan saya ikut melempang kepala kerbau dengan perahu-perahuannya. Begitu seru, lumayan karena juga sungainya begitu dangkal hingga akhirnya telat beberapa jam. Tapi alhamdulillah lancar. Ya, yuk ikuti perjalanan saya. Yuk. Pemirsa, di samping saya sekarang udah ada Pak Damin sebagai ketua pelaksana pesta laut atau ruat laut. Ini kayak gimana sih Pak? Pengen tahu nih. Itu bisa terjadi. Wah, kayaknya heboh banget nih saya lihatnya. Prosesnya itu kayak gimana? Ya, jadi pertama dari kerjasamanya nelayan, Ya, atas kebersatuan nelayan. betul. Ya, terus saya ambil dana lah sama pihak sponsor, Ya. sama donatur yang pembeli daging, Ya. gitu. Hasil tangkap yang kerjasama sama bos-bos itulah. Ya, betul. Ya, itu jadi kadang-kadang mungkin ada kendalanya ya, Ya. pasti. Namanya dari dari 100% ya, mungkin bisa jadi 80, Betul. atau 90 lah. Ya. Makanya dari pihak panitia akan menyiapkan dana talangan, ya. Soalnya kan kalau kerjasama dari pabrik Jinggo kan Ya. kadang-kadang nggak 100% Betul. keluar semua, Keluar semua. ya gitu. Kadang-kadang kalau dari nelayannya 90% dari Sponsor. pihak sponsornya, jadi itulah. Ya. Ya. Tapi itu darah itu untuk apa itu Pak? Darah itu buat di perahu, Oh, dioles. diolesin sama kepala perahunya. Oh, kepala ke perahu itu ya, moncongnya itu ya. Iya. Oh, iya. Makanya tadi juga saya aneh Pak. Kata saya apa sih itu sebetulnya Ya, gitu. jadi kan itu terus ruat tuh, ruat wayang tuh ya, Iya. itu disambil ruat bumi. Yo, iya. Makanya ruat tuh ada dua. Betul. Ada yang ruat bumi, Iya, ada terus ruat laut. laut. Jadi kalau sekarang itu berarti ruatnya ruat laut ya Pak ya? Iya, ruat laut. Sekarang satu lagi nih Pak, satu lagi pertanyaan yang saya pengen banget tuh dari Bapak tuh harapannya apa sih Pak? Ya harapannya gini, ya untuk kedepannya lah, Ya. artinya untuk kedepannya untuk ya kawan-kawan nelayan lah. Betul. Itu maunya tuh kalau seperti kendaraannya kan jalan Pak. Betul ya. Nah kalau saya kan sungai, Oh iya. ya betul. itu kan keluar masuk lah. Iya betul. Lewat sungai ya. Benar. Sekarang gini, saya jauh-jauh dari Sumatera, dari Kalimantan, mau cepat pulang, mau Iya, ketemu iya. anak istri di Betul, rumah. betul. Nah sedangkan kali itu dangkal. Ya gimana mau Ya kan itu. betul. Ya jadi itu kendalanya. Terus kan sedangkan alat-alat tip seperti kipas, as kan itu kan bukan sedikit uang. Betul. Kalau ada patahan atau ada betul. itu kan dangkal banget. Iya betul. Saya Iya. tadi lihat itu betul. Iya dangkal banget. Itu kan bahaya itu Pak. Iya. Iya bahaya. Yang pengajian. Pengajian. Terus ya, pengajian itu sambil memberi anak yatim piatu itu. Ya, tuh. Kemudian tadi juga ini saya lagi nonton juga nih Pak. Ada topeng ini. Ini nyampe jam berapa ini topeng? Ini sampai jam 2:30 Setengah tiga malam. Iya. Oh berarti ini kita pulihnya ya? Iya. Oh, tadi itu saya lihat dia dari jam 1 tuh habis Jumatan saya lihat Iya, langsung langsung. ke jalannya. Ya. Itu berarti tamat-tamatnya berarti sampai jam 3. Iya, jam 2 sampai 2:30 lah. Berarti itu besok tuh tinggal lelahnya ya? Enggak, besok kan Oh, belum. masih ada kan. Oh, masih ada. Iya, santunan anak yatim Oh ya. dan pengajian penutupan. Penutupan.
Oke Pak, makasih banyak nih Pak. Semoga aja nih ya TPI-nya bisa semakin maju. Ya, amin. Harapan Bapak juga bisa terrealisasi. Ya. Siapa tahu dari manapun juga kalau memang ada sponsorship, kita memang kalau misalkan kita hanya mengandalkan dari Pemda, mengandalkan dari ya pemerintahan setempat juga kayaknya mungkin sulit bisa maju ya. Memang sulit. Semoga aja mungkin ya doa saya itu siapa tahu ini kita bisa menjembatani Pak. Seperti itu Pak ya. Makasih banyak nih Pak. Ya. Pak Damin ya. Ya. Ya itu pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.